ini hak-hak yang Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan petinggi Partai Politik Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus di Hampalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Salah satu yang disampaikan Prabowo dalam pertemuan adalah soal tawaran pembentukan koalisi permanen. Pimpinan Partai Politik Koalisi Indonesia Maju Plus menghadiri silaturahmi di kediaman Presiden Prabowo Subianto pada Jumat siang. Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan, Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menawarkan koalisi permanen kepada para elit Partai Kim Plus. Muhaimin menyatakan Prabowo mengingatkan persatuan merupakan kunci utama jalannya pemerintahan. Intinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan, dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan. Gus, koalisi permanen ini buat 2029 Gus sampai 2029. Ya, sampai kapanpun namanya permanen. Terkait tawaran koalisi permanen juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman. Beni menyampaikan Prabowo meminta partai-partai Kim Plus untuk terus kompak. Pak Beni tadi di dalam ngomongin apa Pak Beni? Ya, di dalam itu ngomong ya koalisi Indonesia Maju. Ya. Arahan dari Pak Prabowo apa? Spesifiknya Pak Beni. Arahan beliau itu supaya koalisi Indonesia Maju kompak. Hati dengan jiwa raga. Katanya koalisinya untuk sampai 2029. Mana? Ya, Presiden meminta supaya koalisi ini menjadi koalisi permanen. Dengan Kim Plus seluruhnya, tanpa mengajak PDIP. Iya dong. Dalam silaturahmi, selain pimpinan partai, hadir juga kepala daerah terpilih dari Kim Plus. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk membahas lebih jauh lagi pemirsa terkait dengan usulan mempermanenkan Kim Plus hingga pemilu 2029, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber, di antaranya Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore, Bang Viva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau ke Mas Viva Yoga terlebih dahulu sebagai salah satu perwakilan dari Partai Koalisi Indonesia Maju Plus dan juga saat ini duduk di dalam Kabinet Merah Putih. Mas Viva, sebenarnya internal PAN sendiri apakah sudah pernah membahas terkait dengan rencana ini sehingga kemarin akhirnya tidak kaget lagi ketika Presiden Prabowo menyampaikan keinginan untuk membuat Kim Plus ini menjadi Kim Plus yang permanen? Hubungan Partai Amanat Nasional dengan Partai Gerindra itu berlangsung tidak setahun 2 tahun, tapi sudah 15 tahun berkoalisi. Jadi di antara partai politik, kami dengan Partai Gerindra itu bukan teman di jalan, tetapi kita menjadi saudara, menjadi sahabat ideologis, dan Partai Amanat Nasional dengan Gerindra sebelumnya juga telah menetapkan bahwa PAN dengan Gerindra akan menjadi partai koalisi permanen, bukan hanya sekarang tapi juga untuk ke depan. Jadi PAN mengapresiasi dan kita dalam hal ini tetap akan bersama dengan Pak Prabowo Subianto, dan kita akan menjadikan Kabinet Merah Putih ini sebagai bagian dari perjuangan koalisi Indonesia Maju yang tergabung di Kabinet Merah Putih untuk mengentaskan beberapa hal mendasar yang menjadi bagian dari visi Astacita Pak Presiden, dan kita menginginkan bahwa koalisi permanen plus ini adalah bagian dari tanggung jawab politik seluruh partai-partai politik di dalam membangun kebersamaan, membangun persatuan dalam kerangka untuk memperkuat visi kebangsaan. Jadi bagi Partai Amanat Nasional, hubungan dengan Gerindra itu sudah seperti saudara, dan ini menjadi bagian penting yang akan kita teruskan hubungan baik ini yang memiliki visi dan misi perjuangan yang sama,
dan kita dengan Partai Gerindra itu akan terus menjadi koalisi yang permanen. Gitu, Mbak. Baik, berarti sudah dipastikan ya tidak akan ada gejolak-gejolak lain ya sejauh ini ya Mas Viva ya untuk internal PAN menanggapi permintaan tersebut ya? Tidak ada gejolak karena kita sudah 15 tahun menjadi koalisi dan ke depan juga kita akan terus berkoalisi lagi dan kita ingin agar koalisi ini adalah bagian dari tanggung jawab sejarah yang akan meluruskan beberapa perkembangan politik sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Baik, nah sekarang kalau dari Golkar seperti apa Bang Doli? Apakah Golkar juga memiliki sikap yang sama dengan PAN atau Golkar masih akan menimbang mungkin karena ada keinginan juga kali ini di 2029 mungkin rencananya Golkar akan mengusung calonnya sendiri atau seperti apa? Ketika kemarin kami membangun koalisi ya, kemudian mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden, itu kan tentu ada pembicaraan yang cukup panjang ya. Tentu diawali dengan kesamaan visi, cita-cita apa yang mau kita bangun buat Indonesia 5 tahun dan seterusnya ke depan gitu. Nah dan itu dirangkumkan dengan visi asta-citanya Pak Presiden, Pak Prabowo. Nah tentu kita punya kepentingan sebagai bagian dari koalisi ini untuk mewujudkan visi itu. Jadi limitnya itu hampir susah kita buat ya, karena selama belum sampai cita-cita asta-cita itu ya, tentu kita harus bersama-sama Pak Prabowo untuk mewujudkan cita-cita itu. Nah, kemudian yang kedua soal koalisi ya, tentu kita juga memahami bahwa sistem pemerintah kita adalah sistem presidensial yang tepat sekali adalah kerjasama politik. Dan kalau kita bicara tentang kerjasama politik, sebenarnya apa yang disebut koalisi atau kerjasama Indonesia Maju ini kan sudah terbukti, sudah teruji ya, memenangkan Pilpres dan kemudian sukses dalam 100 hari perjalanan pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu. Nah, tinggal kemudian kita lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah ini adalah pernyataan permintaan Pak Prabowo sebagai presiden untuk membangun koalisi Indonesia Maju secara permanen. Sebenarnya tidak lanjut dari pidato-pidato yang selama ini disampaikan. Kan beberapa kali kita mencatat apapun kebijakan atau sikap yang dia presiden dan kemudian diminta oleh kita semua, termasuk jajarannya di kabinet, kemudian di parlemen, bahkan mengajak seluruh Indonesia, ini untuk fokus pada program-program kerja yang pro rakyat. Ya. Nah untuk pekerjaan atau program-program pro rakyat ini kan membutuhkan soliditas ya, kekompakan gitu. Baik. Jadi atau bahasa lebih lanjutnya adalah stabilitas politik. Jadi sebisa mungkin kalau kita memang tidak punya masalah tentang soliditas, kekompakan ya di dalam pemerintahan ini, itu akan lebih jauh fokus kita pada program-program pro rakyat itu gitu. Jadi ini sebagai tindak lanjut ajakan bahwa kita ini jangan lagi berbicara tentang hal-hal kecil, apalagi soal perselisihan politik ya di antara apalagi bagian koalisi. Nah kita hanya fokus pada program-program kerja rakyat untuk bangsa dan negara kita, kira-kira begitu. Baik, berarti Golkar memaknainya untuk menjaga soliditas yang ada saat ini ya, belum membahas atau melihatnya lebih jauh lagi dibandingkan 2029 ke depan ya. Baik, nah kemudian mungkin tanggapan dari Mas Agung juga akan melengkapi. Kalau soal itu, Partai Golkar sampai saat ini berkomitmen. Kami sudah pernah bicara, diskusikan, ya. Kami mendukung penuh Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dan ketika misalnya kemarin juga sudah diputuskan ya dalam Kongres luar biasa Partai Gerindra, itu ada 4 poin yang salah satunya adalah memberikan dukungan kembali kepada Pak Presiden sebagai calon presiden tahun 2009. Sejak kami tetap memberikan dukungan selama Pak Prabowo tetap berkeinginan untuk menjadi presiden, Golkar bersama-sama Gerindra dan tentu saya kira partai koalisi yang lain memberikan dukungan kepada Pak Presiden Prabowo. Baik, nah mungkin tanggapan Mas Agung akan melengkapi terkait dengan pembahasan kita ini. Jika menurut kacamata Mas Agung, apa sebenarnya melatar belakangi Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra tersebut menyampaikan agar ada koalisi yang permanen. Hal ini diungkapkan langsung di hadapan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju Plus hari Jumat kemarin.
Ya, pertama yang paling utama mengunci teman-teman koalisi Indonesia Maju Plus ya Mbak ya, di tengah ekosistem politik bahwa presidential threshold sudah dihapuskan yang 20% itu. Sehingga untuk melirik kandidat lain atau calon potensial lain di dalam partai sebagai anggota KIM tersebut menjadi minimalis, bahkan dieliminir dengan hadirnya pencapresan Pak Prabowo Subianto. Tapi ini kan masih jauh sekali ya. Padahal pemerintahan baru terbentuk 3 bulan menuju 4 bulan semacam itu. Nah, saya hanya mempercayai bahwa koalisi sepermanen apapun akan diuji dengan waktu, apakah lewat perilaku capresnya, kebijakan yang dia buat, kemudian dinamika-dinamika politik lainnya yang akan terus hadir ketika memang koalisi ini terlalu besar, terlalu gemuk ya semacam itu. Jadi ya, dan secara teknis taktis ketika Pilpres itu kan koalisi itu resmi menjadi koalisi ketika didaftarkan ke KPU, Mbak Soza. Ya, jadi sampai pada nanti didaftarkan ke KPU, ya semuanya masih bisa berubah gitu. Tapi kalau misalkan ada wacana membuat koalisi permanen, saya kira sah-sah saja. Ini untuk memastikan soliditas di Kabinet Merah Putih terjaga, publik semakin yakin dan optimis ya bahwa pemerintahan ini di dalam relnya berjalan dengan benar, semacam itu, tidak ada gangguan ataupun hambatan apapun. Dan ini pesan yang harus terus disampaikan oleh Pak Prabowo untuk menjamin ya pemerintahnya bisa berjalan optimal, sekaligus ya memastikan bahwa approval rating yang kemarin positif hampir 81% itu bisa terus bertambah bahkan berlanjut ya. Kemudian soal dukungan parlemen juga hampir 80% juga bisa lebih, dengan misalkan ada kemungkinan PDIP masuk misalkan di tengah jalan dan seterusnya. Yang jelas ini semua arahannya untuk memastikan pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo di eksekutif maupun legislatif bisa berjalan dengan seimbang seperti itu. Baik, masih ada kemungkinan berubah ya, karena memang mungkin masih terlalu pagi, karena kan pemerintahan juga baru berjalan ya jika kita membahas terkait dengan 2029 tersebut. Nah, yang juga menarik dari rencana ataupun wacana koalisi permanen ini adalah ketika PDI Perjuangan disebut-sebut tidak diikutkan. Padahal PDI Perjuangan juga memiliki jejak yang cukup signifikan. Ia juga menjadi pemenang pemilu legislatif untuk 2024 kemarin. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin saya mau ke Mas Viva terlebih dahulu. Apa pandangan PAN ketika melihat PDIP tidak dimasukkan juga dalam rencana koalisi permanen ini? Apakah memang KIM Plus saja sudah cukup untuk membuat roda pemerintahan ini berjalan dengan baik, atau ada pandangan lain mungkin? Kalau soal kebijakan dari partai politik lain, itu adalah rumah tangga dari masing-masing partai politik. Karena koalisi itu adalah ditentukan dari kesamaan visi, kesamaan pandangan pemikiran, kesamaan semistri, dan kesamaan cita-cita di dalam membangun 5 tahun ke depan. Kalau kemudian ada partai politik tidak masuk ke dalam satu koalisi, hal itu adalah sebuah keniscayaan, kan sesuatu yang biasa saja. Ada partai politik yang berkoalisi satu dengan yang lain, ada yang di luar, tapi itu adalah bagian dari proses demokrasi di Indonesia, dan kita menginginkan bahwa sistem kepartian di Indonesia ini sudah menjadi sangat rasional. Artinya ukuran-ukuran dari politik itu ditentukan dari hal-hal yang bersifat kuantitatif, dari riset, dari survei, sehingga ini mengedepankan akal sehat dan lebih mencerminkan bahwa pilihan politik masing-masing partai politik itu sangat independen, tergantung kepada kebijakan dari internal partai politik. Baik, kalau dari Golkar gimana Bang Doli? Apakah ada pandangan lain mungkin dengan tidak diikutkannya PDIP dalam wacana koalisi permanen ini? Itu tadi kenapa saya sebutkan selain kata koalisi dengan kerjasama politik ya, sesuai dengan sistem pemerintahan kita. Buat kami, buat Golkar, sikap yang selalu ditunjukkan oleh teman-teman di PDIP itu kan sudah clear juga. Tadi kalau kita lihat pernyataan sebelum dialog ini, pernyataannya Pak Oli Dono Kambe kan mengatakan bahwa PDI Perjuangan sangat siap dan serius ingin melakukan kerjasama dengan Pak Presiden gitu. Nah, makanya saya katakan tadi, buat kami, buat Golkar, yang paling penting adalah apa yang menjadi keinginan, cita-cita, visi Pak Presiden kita itu bisa terwujud, dan itu hanya bisa akan terjadi lebih mudah kalau semua elemen bangsa ini
itu bisa bersama-sama bersinergi gitu. Apakah yang selama ini disebut bagian dari Koalisi Indonesia Maju atau kemudian yang tidak secara formal, secara resmi bagian dari terbentuknya koalisi gitu. Tapi yang penting adalah semua elemen bangsa, semua partai politik itu sama-sama memberikan dukungan agar semua visi yang telah diterapkan itu bisa dijalankan dan kemudian bisa terwujud program, termasuk dengan program-programnya. Baik, nah Bang Doli, apakah maksud yang Anda maksudkan ini juga dengan berada di luar sekalipun PDIP ini bisa menjalankan fungsi-fungsi bekerja sama sebagai penyeimbang dari adanya Kim Plus yang sudah diisi oleh 9 partai ini? Loh iya, saya kira kan fungsi check and balances gitu, walaupun secara formal dalam sistem ketatanegaraan kita DPR itu kan adalah bagian check and balances juga sebenarnya gitu. Nah tapi kalau kemudian nanti pada akhirnya sampai di ujung 2029 ya teman-teman PDIP tetap mengambil posisi seperti sekarang, artinya tidak bagian dari pemerintah, tidak ada dalam kabinet dan seterusnya ya, mereka hanya fokus sebagai kekuatan penyimbang di DPR. Buat kita saya kira itu bagus saja, apalagi kalau kita lihat dalam pertumbuhan dan perkembangan demokrasi kita ya, ini kan menjadi satu perjalanan pemerintahan yang sehat ya, artinya ada penguatan-penguatan dari fungsi check and balances itu. Jadi saya kira kita hargai ya keputusan dari partai politik masing-masing, apakah dia berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu sama mulia, sama berharganya, selama itu untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat kita. Baik, nah Mas Agung, jika kita lihat PDIP tidak dimasukkan dalam wacana koalisi permanen ini, Anda mempunyai pandangan lain kah terkait dengan hal ini? Kalau Bang Doli bilang ya sebenarnya baik-baik saja, berada di luar juga bisa menjadi penyeimbang dalam menjalankan roda pemerintahan. Ya, saya melihatnya dua hal ya Mbak ya. Secara teknis, taktis memang ada semacam syarat dan ketentuan yang belum nambung nih, belum cocok nih. Titik temunya belum dapat, konsensusnya belum bisa tercapai. Tapi seiring berjalannya waktu, formula yang pas itu akan ditemui ya. Itu yang pertama. Tapi secara strategis memang ketika PDIP merapat ke dalam koalisi Indonesia Maju Plus, posisi tawarnya menjadi menurun Mbak Soza. Kenapa? Karena dia punya basis laten yang selama ini sudah mereka punya, itu berada dalam situasi atau kubu oposisi seperti itu, berseberangan dengan pemerintah. Nah, ketika mereka memilih untuk bergabung atau masuk ke dalam kabinet secara resmi, ini bisa mengganggu suara laten tadi. Mereka akan mencari figur lain, partai lain, alternatif ya yang memang bisa menyuarakan aspirasi tersebut. Sehingga kalau ditanya apakah PDIP akan masuk atau tidak, maka jawaban sementara dari mereka adalah sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis. Ya, ketika kebijakan-kebijakan pemerintah pro rakyat, ya mereka akan mengungkapkan ini sebagai mitra strategis. Tapi ketika ini berkebalikan ataupun tidak sesuai dengan nafas partai, ideologi PDIP, maka mereka akan berubah atau menjelma menjadi mitra kritis. Nah, dua kaki ini yang saya lihat akan diorkestrasi oleh PDIP untuk memastikan posisi tawar mereka baik di level elit, publik, maupun grassroots laten suara mereka, itu akan terus dikelola. Kecuali memang pada Kongres nanti ada arahan baru dari Ibu Ketua Umum Megawati untuk membuat ya PDIP berubah ataupun merapat ke pemerintahan. Tapi selama tidak ada arahan tersebut mengemuka, maka selama itu pula ya PDIP akan bermain dalam ranah mitra strategis maupun mitra kritis tersebut, Mbak Sulza. Baik, tapi Bang Agung, jika kita lihat sebenarnya lebih baik di luar apa di dalam sebenarnya PDIP ini, melihat begitu besarnya sebenarnya Kim Plus kan sudah ada 9. Bagaimana menurut Anda? Kalau ditanya analisis ini jadi nggak objektif, tapi ini harapan saya Mbak. Harapannya PDIP di luar. Baik. Kenapa? Karena biar ada yang menjaga check and balances kita supaya rakyat ini tidak sendirian melihat ya dinamika pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga ya preferensi alternatif ya beberapa yang berbeda ataupun yang lain dari pemerintah itu bisa dilihat dengan utuh oleh publik. Nah, saya kira penting PDIP di luar karena kalau semuanya masuk ke dalam, akhirnya publik tidak punya ya alternatif referensi yang memang bisa menjadi kanal mereka bersuara. Padahal di Pilpres kemarin, diferensiasinya kan jelas. 58% ada di Pak Prabowo, sisanya ada di Pak Ganjar, Pak Anies. Itu totalnya ada 40%-an sekian gitu. Nah, 40%-an sekian ini ada kanalnya, harus ada muaranya. Kalau nggak bisa tumpah ruah ke jalan, dan itu kita nggak mau seperti itu.
Baik, nah sekarang saya mau tanya lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo dalam pidato yang berkali-kali ia meminta agar seluruh baik itu internal Gerindra dan juga partai koalisi agar menjaga kesolidan. Pertanyaan saya kepada Mas Viva dan juga ke Bang Doli, sebenarnya bagaimana kondisi di Kim Plus sendiri, khususnya mungkin yang menjabat di kabinet ya, apakah memang sempat ada gejolak di dalam kabinet Merah Putih sehingga kesolidan ini menjadi satu hal yang terus diingat-ingatkan oleh Presiden, apalagi sampai di titik ini mungkin kita tahu pemerintahan berjalan cukup baik, tapi tidak kita boleh lupakan juga banyak dinamika yang terjadi. Seperti apa Mas Viva? Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam 100 hari ini sangat tinggi, yaitu 80% sekian. Ini menunjukkan bahwa rakyat percaya dengan Presiden Prabowo di dalam memimpin pemerintahan. Yang kedua, di internal Kabinet Merah Putih solid ya. Jadi kita sekarang ini sedang dalam proses melakukan realisasi terhadap seluruh program lintas kementerian dan lembaga, sehingga dengan kabinet yang besar, saya tidak mengatakan kabinet ini gemuk. Kalau ada kabinet gemuk, ada kabinet kurus, kurang gizi, stunting. Ini adalah kabinet yang besar dengan Indonesia 280 juta, dengan 20 kalau dibandingkan dengan negara Eropa, kira-kira ada 27 negara Eropa, luas bentangan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan kondisi geografis seperti ini, maka membutuhkan pengelolaan yang efektif, efisien, mendalam, dan detail. Dan kami merasa yang ada di Kabinet Merah Putih ini, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo itu adalah dalam rangka untuk memberikan arah, guidance, agar ya seluruh kementerian lembaga ini bisa cepat, bisa fokus, detail, tepat arah, tepat waktu, tepat sasaran. Dan ini menjadi bagian penting dalam proses untuk peningkatan kinerja dan selanjutnya. Baik, nah terakhir Bang Doli, Golkar sebagai partai dengan kader terbanyak di dalam Kabinet Merah Putih, apakah memang juga merasakan bahwa sampai dengan saat ini komunikasi antar anggota Kim Plus di dalam kabinet ini masih cukup baik sehingga kesolidan itu sudah pasti bisa dijaga setidaknya sampai dengan 2029 tersebut, walaupun banyak dinamika di pemerintahan ini, harus akui tersebut di 100 hari pertama? Iya, approval rating yang tinggi itu, ya itu kan bisa terjadi kalau kemudian semua kinerja pemerintahan dari masing-masing kelembagaan dan kementerian, termasuk lembaga-lembaga, itu memberikan dukungan yang penuh. Jadi artinya tidak mungkin itu bisa terjadi kalau tidak ada soliditas di dalam pemerintahan Presiden Pak Prabowo ini. Dan itu memang bisa dirasakan, ya, baik kami yang ada di parlemen. Saya kira kami selama ini cukup solid memberikan dukungan dan kemudian memberikan keputusan-keputusan apa yang menjadi tupoksi di DPR bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju yang lain. Dan kita juga sama-sama mengetahui ya dari segi pandangan Golkar, kami punya 8 menteri di sana, ada 3 wakil menteri. Itu selama ini sangat nyaman, sangat solid di bawah bimbingan Pak Presiden di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi sejauh ini saya kira sama sekali tidak ada masalah ya kalau ditanya soal komunikasi dan soliditas sesama partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Bahkan kalau kita lihat beberapa kali, bahkan sangat sering saya kira Pak Prabowo juga bukan hanya sebagai presiden tapi sebagai ketua umum partai Gerindra itu sering bersama-sama baik formal maupun informal dengan ketua umum partai politik sesama di Koalisi Indonesia Maju. Jadi sampai sejauh ini sangat solid, dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu ya bukan menunjukkan bahwa selama tidak solid, tapi justru tadi saya katakan bahwa untuk mencapai pada target atau harapan sesuai dengan visi Astra Cita itu dibutuhkan energi yang lebih besar dan soliditas yang sudah ada ini dipertahankan sampai cita-cita itu bisa terwujud. Kira-kira begitu. Baik, sebagai penutup
Mas Agung, Anda kan pengamat, pastikah Anda pernah melihat ada nggak celah yang bisa memungkinkan ini menjadi suatu hal yang memecah soliditas yang ada di pemerintahan hingga saat ini? Mungkin berkaca dari apa yang terjadi sampai dengan saat ini di pemerintahan, kira-kira ada nggak potensi celah mana yang bisa menjadi titik memecah konsolidasi tersebut? Atau justru memang sepakat dengan apa yang sudah disampaikan Bang Doli dan juga Mas Viva, semuanya tampak baik-baik saja dan kemungkinan besar ini akan tetap berjalan hingga 2029? Ya, kalau secara institusional semuanya baik-baik saja Mbak atas nama partai masing-masing ya. Tapi kalau secara personal kita bedah satu persatu, ini celahnya sangat banyak. Ya, pertama lewat perilaku ya elit yang menjadi anggota kabinet di kabinet merah putih, apakah itu menteri, wakil menteri. Perilaku ini bisa perilaku yang melanggar etis, bisa melanggar yuridis juga. Kalau ini memang mengenai ya ketumnya atau ketua DPP-nya yang kemudian terlibat menjadi menteri di kabinet merah putih, itu jadi soal. Itu akan menguji soliditas koalisi di koalisi Indonesia Maju Plus seperti itu. Yang kedua, lewat kebijakan ya, sehingga performa para menteri-menteri ini akan kelihatan apakah gagap, apakah siap, atau malah maksimal seperti itu. Nah, kita lihat di 100 hari kemarin, banyak mereka yang gagap dan tidak siap dengan ya tuntutan profesionalisme yang diminta oleh Pak Prabowo, karena pilihannya Pak Prabowo ini kan ingin dipilih di term kedua, otomatis di term pertama ini harus semaksimal mungkin bekerja keras habis-habisan sebagaimana beliau sampaikan di pidato tadi. Kalau memang saya tidak pantas untuk maju di periode kedua karena saya nggak maksimal di periode pertama ini, jangan pilih saya, jangan suruh saya maju sebagai capres lagi. Nah, artinya mau nggak mau menterinya harus bekerja gila-gilaan, harus habis-habisan seperti itu. Nah, kuat nggak, siap nggak, itu Mbak Soja. Baik, ini menjadi PR nih, catatan bagi teman-teman di Koalisi Kim Plus untuk dapat memastikan bahwa celah atau potensi tersebut dapat diantisipasi ya, sehingga kesolidan ini dapat dijaga hingga 2029 seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas. Terima kasih.